Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Kolbu, tempat di mana hati menemukan arah dan jiwa mendapatkan kekuatan. Channel ini berisi motivasi tentang hidup menurut pandangan Islam, mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan hidup, setiap ujian, dan setiap kebahagiaan selalu memiliki hikmah dari Allah yang Maha Bijaksana. Di sini kita belajar untuk tetap tegar, tetap bersyukur, dan tetap yakin bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Kali ini, Cahaya Kolbu akan membahas naskah yang berjudul Tidak Ada Kebetulan di Dunia Ini. Semua sudah Allah atur sebaik mungkin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai peristiwa yang terlihat seolah muncul secara tiba-tiba. Ada yang membuat kita tersenyum, ada yang membuat hati tergores, ada yang membuka jalan baru, dan ada yang menutup pintu yang selama ini kita harapkan. Sebagian orang menyebutnya kebetulan, namun seorang mukmin memahami dengan jelas bahwa tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua terjadi karena ketentuan Allah, tertulis rapi dalam catatan takdir dan hadir pada waktu yang paling tepat menurut hikmahnya. Kita hanya melihat sepotong kecil dari perjalanan hidup, sementara Allah melihat seluruhnya. Kita hanya melihat hari ini, sementara Allah mengetahui masa lalu, masa depan, dan segala yang tersembunyi di balik langit dan bumi. Maka setiap kejadian yang menimpa kita, besar atau kecil, selalu berada dalam kendali dan aturan Allah yang Maha Bijaksana. 1. Allah mengatur alam ini dengan sempurna. Jika kita merenung, alam semesta saja tidak bergerak tanpa ketentuan Allah. Matahari terbit pada waktunya, bulan mengitari bumi dengan perhitungan yang sangat presisi. Hujan turun menurut ukuran, angin berhembus sesuai arah yang Allah kehendaki. Bahkan, daun yang jatuh pun tidak akan melayang tanpa sepengetahuan dan izinnya. Allah berfirman, "Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahuinya." Quran Surah Al-An'am ayat 59. Jika sesuatu yang tampak sepele seperti daun jatuh saja tidak luput dari perhatian Allah, maka bagaimana mungkin kejadian-kejadian besar dalam hidup kita terjadi secara kebetulan? Tidak mungkin ada yang luput dari ilmu dan kehendaknya. Segala sesuatu berada dalam aturan Allah yang paling halus, paling rapih, dan paling sempurna. 2. Tidak ada pertemuan yang tidak direncanakan. Banyak orang berkata, kita bertemu karena kebetulan, padahal tidak ada satupun pertemuan yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Setiap orang yang datang dalam hidup kita, baik membawa kebaikan atau membawa ujian, semuanya hadir untuk tujuan tertentu. Ada orang yang hanya singgah sebentar, namun meninggalkan pelajaran yang sangat besar. Ada yang datang membawa kebahagiaan, ada yang hadir membawa ujian, ada yang Allah kirimkan untuk menguatkan, ada yang dikirim untuk mengingatkan, dan ada pula yang dikirim untuk mengubah arah hidup kita. Semua itu bukan terjadi begitu saja. Allah menggerakkan langkah kaki kita. Allah mempertemukan hati-hati. Allah membuka pintu pertemuan, dan Allah pula yang nanti memisahkan jika memang itu yang terbaik. Seseorang yang hari ini membuat kita tersenyum, bisa jadi besok menjadi alasan kita meneteskan air mata. Namun semua itu sudah diatur, agar kita lebih dekat kepada Allah, lebih paham tentang dunia, dan lebih bijaksana dalam menghadapi hidup. 3. Setiap kejadian punya hikmah, meski mata belum melihatnya. Seringkali kita menganggap sesuatu buruk karena mata kita hanya melihat permukaan. Padahal apa yang tampak pahit hari ini bisa saja menjadi penopang kebahagiaan besar di masa depan. Misalnya, pekerjaan yang hilang bisa mengantarkan pada rizki yang lebih berkah. Seseorang yang pergi bisa membuka jalan bagi orang lain yang lebih baik untuk datang. Rencana yang gagal bisa menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui. Penundaan bisa menjadi perlindungan. Kesedihan bisa menjadi cara Allah membersihkan hati kita agar lebih siap menghadapi karunia besar berikutnya.
Semua itu bukan kebetulan. Kita hanya belum melihat gambaran besarnya. Allah melihat apa yang kita tidak lihat. Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Ketika kita ridho terhadap apa yang Allah tentukan, hati menjadi lebih tenang. Sebab kita yakin bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, dan setiap takdir memiliki hadiah yang tersembunyi. 3. Tidak ada ujian yang salah alamat. Terkadang seseorang bertanya, mengapa aku yang harus mengalaminya? Mengapa bukan orang lain? Jawabannya sederhana, karena Allah tahu kamu mampu. Allah tidak pernah menimpakan ujian secara acak, apalagi asal-asalan. Semua tertakar, semua terukur. Tidak ada kesedihan yang datang tanpa tujuan. Tidak ada air mata yang mengalir tanpa makna. Bahkan rasa sakit yang menembus hati pun sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ujian bukan hukuman. Ujian adalah jalan perbaikan diri dan tanda cinta Allah kepada hamba yang ingin ditinggikan derajatnya. Jika kamu sedang diuji, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah amanah dari Allah. Ada sesuatu yang ingin Allah ajarkan, ada sesuatu yang ingin Allah luruskan, ada sesuatu yang ingin Allah kuatkan dalam dirimu. 5. Tidak ada rezeki yang tersesat. Sebagian orang merasa rezekinya lambat, terlambat, atau tersesat. Padahal rezeki tidak pernah salah alamat. Yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Allah telah menentukan porsi rezeki setiap makhluk sejak sebelum ia diciptakan. Rezeki tidak bisa direbut, tidak bisa dikurangi manusia, tidak bisa dipercepat dengan cara yang haram. Rezeki berjalan menurut kehendak Allah, bukan menurut kecemasan kita. Terkadang rezeki datang dalam bentuk uang, terkadang dalam bentuk kesehatan, terkadang dalam bentuk keluarga yang baik, teman yang setia, atau ilmu yang bermanfaat. Terkadang rezeki datang dalam bentuk penyelamatan dari bahaya yang tidak pernah kita sadari. Kita hanya perlu ikhtiar, berdoa, dan berserah diri. Setelah itu, biarkan Allah yang mengatur sisanya, karena Dia tidak akan keliru dalam membagikan rezeki. 6. Jalan hidup tidak pernah salah waktu. Sering kita mengeluh, mengapa baru terjadi sekarang? Andai saja terjadi lebih cepat. Padahal Allah selalu memilih waktu yang paling tepat. Jika terjadi lebih cepat, mungkin kita belum siap. Jika terjadi lebih lambat, mungkin itu akan membawa mudarat. Jika terjadi pada waktu yang tidak tepat, bisa jadi itu berubah menjadi hal yang merugikan. Waktu adalah bagian dari takdir. Allah memilihkan waktu terbaik untuk setiap peristiwa dalam hidup kita. Semua terjadi setelah persiapan, setelah latihan mental, setelah hati ditempah, setelah karakter dibangun, dan ketika waktu itu tiba, kita akan menyadari bahwa semuanya memang harus terjadi saat itu. Bukan lebih awal dan bukan lebih lambat. 7. Tidak ada doa yang sia-sia. Doa adalah bukti bahwa kita mengakui Allah sebagai Rabb yang Maha Mengatur. Dan tidak ada doa seorang hamba yang sia-sia. Jika Allah tidak mengabulkan permintaanmu hari ini, bukan berarti doa itu hilang. Doa itu bisa diganti dengan disimpan sebagai pahala, diganti dengan sesuatu yang lebih baik, atau menjadi penghalang dari musibah yang tidak kamu ketahui. Doa bukan kebetulan. Doa adalah bagian dari skenario takdir. Allah yang menggerakkan hatimu untuk berdoa pada waktu tertentu, dengan redaksi tertentu, untuk hasil tertentu. Ketika kamu tiba-tiba ingin berdoa, itu pun bukan kebetulan. Itu adalah panggilan Allah yang ingin mengangkat derajatmu. 8. Hati yang yakin tidak akan goncang. Orang yang yakin bahwa tidak ada kebetulan, hidupnya jauh lebih tenang dibanding orang yang menganggap hidupnya hanya dipengaruhi keberuntungan atau nasib buta. Mengapa? Karena ia percaya segala sesuatu ada rencananya, segala kejadian ada hikmahnya. Setiap manusia yang hadir
ada maksudnya. Setiap penundaan ada kebaikan di belakangnya. Setiap kehilangan ada ganti yang lebih baik. Setiap kesulitan adalah jalan menuju ke lapangan. Hati yang yakin akan selalu kokoh. Ia tidak hanyut ketika dunia mengguncang. Ia tidak hancur ketika dihujani ujian. Karena ia yakin Allah tidak pernah keliru dan apapun yang terjadi adalah bentuk kasih sayangnya. 9. Belajar ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho berarti menerima apa yang Allah pilih tanpa menolak dalam hati. Ridho bukan menyerah. Ridho bukan putus asa. Ridho adalah keyakinan bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Dengan ridho, hati menjadi ringan. Yang tadinya pahit menjadi pelajaran, yang tadinya membuat marah menjadi bahan muhasabah, yang tadinya terasa berat menjadi lebih mudah dijalani. Ridho membuat kita berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan diri sendiri, dan berhenti menyalahkan orang lain. Sebaliknya, kita menjadi lebih fokus pada apa yang harus diperbaiki dan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang ridho terhadap takdirnya akan selalu merasa cukup karena ia yakin Allah tidak akan salah memberi. 10. Semua sudah Allah atur dengan sempurna. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada langkah yang tidak Allah hitung. Tidak ada air mata yang tidak Allah tahu penyebabnya. Tidak ada doa yang tidak Allah dengar. Tidak ada sakit yang tidak Allah lihat, tidak ada kehilangan yang tidak Allah gantikan, dan tidak ada kebahagiaan yang datang tanpa izin Allah. Bahkan ketika kamu merasa hidupmu berantakan, sungguh itu pun sudah Allah atur agar kamu menemukan arah yang baru. Ketika kamu merasa dicintai, itu karena Allah ingin menenangkan hatimu. Ketika kamu merasa diuji, itu karena Allah ingin mendidik jiwamu. Ketika kamu merasa sendirian, itu agar kamu kembali kepadanya. Hidup ini bukan rangkaian kebetulan. Hidup ini adalah rangkaian takdir yang disusun dengan sangat teliti oleh Allah yang Maha Mengetahui apa yang kamu butuhkan. Semoga kita semua menjadi hamba yang mampu menerima, memahami, dan merasakan betapa hebatnya takdir Allah dalam hidup ini. Semoga hati kita selalu ridho dan semoga setiap langkah hidup kita selalu berada dalam lindungan dan petunjuknya. Amin. Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah, setiap perjalanan hidup yang kita lewati selalu membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa tanpa Allah, kita tidak akan pernah mampu bertahan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita perjuangkan, dan apapun yang kita nantikan, semuanya akan menjadi lebih ringan ketika kita melibatkan Allah dalam setiap langkah. Semoga naskah yang baru saja kita renungkan hari ini mampu menjadi cahaya kecil yang menyentuh hati, menguatkan langkah, dan mengingatkan kita bahwa Allah selalu dekat dengan hamba yang kembali kepadanya. Ingatlah, perjalanan hidup ini panjang, dan kita semua butuh tempat untuk kembali menenangkan diri, memperbaiki niat, serta menguatkan jiwa. Cahaya Kolbu ada untuk menemani setiap langkah itu. Karena itu, jika sahabat merasakan manfaat dari pesan-pesan yang disampaikan, jangan lupa untuk mendukung channel ini, agar semakin banyak hati yang tersentuh, semakin banyak jiwa yang dikuatkan, dan semakin banyak saudara kita yang menemukan arah hidupnya kembali. Silakan subscribe Cahaya Kolbu, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada siapapun yang sahabat cintai. Satu kiriman kecil bisa menjadi penyebab hati seseorang terselamatkan dari kegelisahan yang panjang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup sahabat semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.